kami sebetulnya sudah mengusulkan untuk perangkat desa ini untuk dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini sudah didiskusikan dengan Ibu Direktur, juga sudah disampaikan ke Pak Dirjen, ini sudah disampaikan juga. Bagaimana kalau perangkat desa ini kita jadikan P3K? Kenapa harus... Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, memutuskan tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di tahun 2023 mendatang. Yang ada hanya ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Kebijakan itu diambil pemerintah tindakan pemerintahan daerah yang terus menambah tenaga honorer setiap tahunnya. Menterinya di medsos atau di beberapa kesempatan sudah disampaikan tidak ada lagi honorer, Pak. Di Republik ini hanya ada PNS dan P3K. Padahal, dalam pasal 8 PP nomor 48 per 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, jelas dilarang. Sebab itu instansi pemerintah daerah diberi tenggang waktu hingga 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Lalu bagaimana dengan perangkat desa yang notabene dianggap sebagai bagian dari pegawai pemerintah meski bukan masuk dalam kedua jenis kepegawaian yang disebut di atas? Pada tanggal 15 Januari tahun 2014 pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengubah status para pamong desa atau perangkat desa. Pada peraturan yang berlaku sebelumnya yaitu PP Nomor 72 Tahun 2005 sebagai pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administratif di dalamnya dengan status kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil PNS. Namun, sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 status sekretaris desa dan perangkat desa yang lainnya tidak lagi sebagai PNS. Apabila diperhatikan secara lebih detail, ada beberapa persamaan antara perangkat desa dengan pegawai berstatus aparatur sipil negara ASN, seperti yang tertera melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 yang merupakan payung hukum terhadap pegawai pemerintah. Misalnya pada pasal 1 UU ASN disebutkan bahwa ASN terdiri dari pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, yang bekerja pada instansi pemerintah. Terdapat persamaan dengan tugas perangkat desa di mana mereka bekerja pada pemerintah desa yang merupakan instansi pemerintahan terkecil. Kemudian pada pasal 10 dan 11 disebutkan tugas ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya tugas dan kewajiban perangkat desa pun berkaitan dengan pelayanan publik. Pada UU Desa, terdapat penjelasan mengenai hak bagi perangkat desa diantaranya mendapatkan gaji dan tunjangan perangkat desa, fasilitas, pengembangan kompetensi, perlindungan, jaminan hari tua, dan pensiun. Hak-hak tersebut juga hampir sama dengan hak ASN. Kemudian, perangkat desa dan ASN juga dilarang menjadi pengurus partai politik, tidak diperbolehkan terlibat kampanye, dan praktek politik praktis lainnya. Ada satu hal lagi yang utama, persamaan antara perangkat desa dan ASN adalah mengenai sumber penghasilan. Keduanya mempunyai sumber penghasilan yang sama, yaitu APBN dan APBD. Dengan adanya beberapa persamaan antara perangkat desa dan ASN, sudah selayaknya kinerja perangkat desa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PNS atau P3K. Mengingat tanggung jawabnya juga cukup besar dalam menjalankan kewajibannya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya tentu keberadaan perangkat desa dalam sistem kepegawaian di negara kita, apakah akan dihapus bersamaan dengan penghapusan tenaga honorer mengingat perangkat desa tidak masuk dalam PNS maupun PPPK? Ataukah perangkat desa akan masuk dalam PNS atau PPPK sebagai solusi dari kebijakan pemerintah terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer? Atau yang lebih tragis lagi, akankah perangkat desa akan diisi dari tenaga outsourcing jika pemerintah tidak memberikan kepastian terkait posisi perangkat desa dalam sistem kepegawaian di negara kita? Kejelasan perangkat desa, apakah akan menjadi ASN atau P3K? Mengingat banyak sekali persamaan-persamaan yang dimiliki perangkat desa dengan ASN maupun P3K, mengingat pemerintah akan menghapus honorer dan diganti PNS dan P3K, para perangkat desa harus memperjuangkan kejelasan jabatannya biar para perangkat desa bisa bekerja dengan tenang. Moga pemerintah melalui Menteri Mendes PDTT, cepat merespon ini.